Ini Jo, ada di sini. Lu ngapain di sini? Makan melulu lagi. Lu tahu nggak ini apa di sini makan? Tahu Jo, tapi bagus kayak bangunan rumah atau museum tapi bangunan rumah. Kalau lu mau tahu ya, ini itu dulu tempat tinggalnya Jenderal Ahmad Yani. Lu tau kan Jenderal Ahmad Yani? Jenderal Ahmad Yani. Nah, itu tuh patungnya. Oh, itu patungnya. Iya. Jadi 1 Oktober tahun 1965 dini hari itu sepasukan Cakrawala datang ke sini untuk menculik Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini ceritanya seru nih. Seru. Iya. Wah, bisa jadi gosip sejarah nih. Kang, kemarin kan kita udah ke rumah-rumah jenderal-jenderal itu tuh. Cuma tiga ini dua jenderal. Iya. Dua jenderal Dua Ahmad jenderal. Yani sama Nasution. Nasution. Ya. Nah, kemarin kan udah dijelasin nih, tapi saya pengen tahu lebih jauh tentang Jenderal Ahmad Yani ini. Sebenarnya Jenderal Yani itu siapa sampai dia jadi sasaran G30S sampai diculik gitu? Bisa diculik itu kenapa? Masa lu nggak tahu sih, maksud gua tuh lu pasti punya pemikiran yang informasi yang ada gitu loh. Sebelum nanya ke gua pasti lu tahu lah siapa Ya. Jenderal Ahmad Yani itu. Ya ada, cuman disebutin secara umum aja. Ini jenderal, dewan jenderal ada isunya gitu kan. Nah, itu bener dia. nggak itu? Isu-isu kayak gitu sampai dia kemudian diculik itu. Emang siapa Ahmad Yani sampai sepenting itu kira-kira Menteri Panglima AD Kasat ya kalau nggak salah ya. Ya, betul nggak? main kasar. Nah itu. Main kasar dia itu. Ya, tapi memang Pak Yani itu ya sebelum kejadian G30S itu memang sudah sangat kelihatan anti komunisnya sih. Oh. Udah kelihatan dia Komunis. ketika Partai Komunis Indonesia menyatakan ingin supaya buruh tani dipersenjatai, Mm-mm. itu dia tuh menolak. Ngapain lagi ada angkatan kelima katanya. Apa tuh angkatan kelima? Angkatan kelima itu angkatan selain 4 angkatan. Waktu itu kan ada 4 angkatan. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan kepolisian. Nah, PKI ingin ada 5 angkatan, 1 angkatan lagi namanya angkatan buruh dan tani. Oh. Ngikutin kayak di negeri-negeri itu komunis, kayak di Tiongkok lah. Nah, yang paling keras melawan itu Pak Yani. Pak Yani menolak tuh. Karena menolak untuk supaya buruh dipersenjatai. Dia nggak mau, kata dia, ngapain lagi bikin lagi angkatan, kan udah ada tentara, udah ada polisi. Ngapain lagi sih bikin angkatan? Bikin masalah aja. Bikin masalah. Itu. Jadi dia tolak tuh kayak gitu-gitu. Ya pokoknya memang Pak Yani itu sering banget dia bikin ke daerah-daerah melakukan turbau hanya untuk memperingatkan adanya ancaman komunis gitu. Jadi wajar kalau misalnya dia dibenci sama orang komunis seperti itu. Tapi yang melakukan penculikan sendiri kan masih tanda tanya ya. Ya. Mungkin ada unsur-unsur komunis, tapi juga ada unsur-unsur yang lain mungkin ya. Kita kan belum tahu sejauh mana itu. Kayak gitu sih Ru, yang gua tahu ya. Tapi itu mungkin harus di ini juga harus lebih diperdalam gitu. Diperdalam lagi. Nah, terus setelah Ahmad Yani ada jenderal lagi, Jenderal Nasution. Ya sama juga. Panas itu kan Gimana tuh? juga anti komunis juga. Oh, terkenal. jadi yang sasaran itu orang-orang anti komunis. Iya, makanya Orde Baru memiliki alibi untuk menghajar PKI sebagai pelakunya. Karena orang-orang yang diculik ini, orang-orang yang dibunuh ini, itu memang anti komunis, jenderal-jenderal anti komunis yang disasar ini gitu ya. Pak Anas kan nggak kena ya, dia lolos kan. Lolos. Tapi secara politik dia memang sangat menghalangi banget komunisme berkembang gitu, PKI berkembang di Indonesia. Dia itu sangat konsen sekali untuk mencoba menjegal langkah-langkah komunis gitu, seperti itu. Pantesan mereka pada diculik-culikin. Tapi tadi katanya belum tentu yang menculik itu unsur-unsur PKI sepenuhnya gitu ya. Ada unsur-unsur Ya mungkin lain. ada kepentingan lain gitu ya. Kita kan tidak tahu kalaupun komunis juga PKI juga melakukan aksi secara langsung, menurut gua itu juga langkah yang kalau dari sisi politis terlalu terus terang gitu.
Pede banget sih PKI waktu Iya, itu, iya, iya. gitu kan. Bener. Apakah ada provokasi? Ini persoalannya ya. Apakah ada provokasi atau ada pancingan? Kita kan nggak tahu di balik ini semua ini apa gitu. Angin Bahwa komunis, bahwa PKI sekarang kami hitamkan itu kenyataan sejarah kan. Iya. Mau tidak mau gitu. Nah, salah satu apa yang dikatakan Soekarno kan lu inget, Soekarno waktu itu pernah bilang Apa tuh? salah satu terjadinya G30S itu adalah salah satunya adalah karena adanya pengurus PKI yang keblinger. Jadi keblinger. dia Apaan keblinger tuh? ya Bahasanya? artinya dia itu bahasa Soekarno ya, keblinger kata dia ya. Itu jadi ada yang nggak jelas gitu. Nggak jelas. Jadi ugal-ugalan. ya yang tidak bisa diatur lah secara politis tidak bisa diatur. Makanya di PKI itu kan ada biro khusus juga kan. Di dalam CC PKI itu ada biro khusus. Bukan biro jodoh ya? Bukan biro jodoh, itu lo Yomlo. Nah, kayak gitu menurut gua harusnya kalau mau mempelajari sejarah tentang G30ST harus bukan G30ST ya. G30S PKI maksudnya. G30S lah. PKI kalau ada penyebutan PKI itu masih kontroversial ya, masih menjadi polemik gitu. Cuma memang ini sih itu kalau orang mau mengkaji itu tidak bisa percaya begitu saja satu versi gitu. Iya. Harus diperdalam karena versi tertentu itu sangat kuat sisi politiknya, kepentingannya sangat kuat, menjadikan PKI sebagai musuh bersama. Di lain pihak ketika itu dijadikan musuh bersama, yang lain-lain terlupakan, kesejahteraan rakyat segala macam gitu kan. Orang fokus ke situ, dijadikan laten. Bukan berarti memang mungkin PKI juga bangkit, bisa saja. Namanya ideologi kan. Iya. Gitu. Tapi ya ini juga sebuah terobosan politik, manuver politik dari pemerintah Orde Baru pada saat itu untuk supaya kita seperti punya musuh bersama gitu. Musuh bersama yang akhirnya kita lupa kepada hal-hal yang lebih esensial, misalnya kesejahteraan, soal keadilan. Kita lebih condong untuk lebih fokus untuk mencari musuh, dicari kemana-mana. Kalau dulu kan dikit-dikit PKI, dikit-dikit PKI. Bahkan orang Islam yang itu disebutnya PKI, yang orang jelas-jelas sholat kok gitu kan. Ada lapar nih, tapi dikasih PKI terus. Ngomong lapar, gue sekarang juga lapar. Lapar juga. Ngomong kan tadi. Lu jangan mukul gue aja takut. Nah terus gimana lagi tuh? Tadi kan ada jenderal-jenderal. Ada satu lagi, Tendean. Iya, Tendean kasihan tuh. Dia kalau secara politik gimana pandangannya? Maksudnya apa dia juga anti PKI juga? Enggak seserius itu sih. Kalau menurut gua ya, Tendean itu kecelakaan sebetulnya. Jadi dia kecelakaan sejarah karena dia berusaha membela atasannya Pak Nas kan. Tetapi dalam kenyataannya dalam proses itu dia justru menjadi perisainya Panas dan menjadi pengganti Panas, jadi korban justru gitu. Nah tapi seperti yang pernah gua bilang di museum Nasution waktu itu ya, gua agak kurang percaya itu versinya yang bilang saya Nasution ketika Tendean datang gitu kan, ya dari dalam terus ditodong kan sama para penculik itu. Tendean kan ngaku kan saya Nasution gitu. Dan si konyolnya itu mereka juga percaya gitu para penculik itu Nasution. Akhirnya diangkut kan. Kalau menurut gua sebetulnya orang-orang para penculik itu sudah capek gitu. Udahlah yang ada aja diambil aja gitu. Sudah ini ya udah diambil aja yang ngaku-ngaku yang pengawalnya Nasution. Karena kali ya sama karena pada atasannya. saat itu yang pernah gue wawancara tuh salah satu pelakunya orang Cakrabirawa namanya Sersan 1 Sulemi di Purbalingga. Gue pernah wawancara dia bilang kami tuh udah tahu Nasution tuh lolos gitu. Jadi dia tahu lolos, bahwa yang di bawah itu Tendean mereka tahu. Coba pertanyaannya adalah kenapa Tendean tetap dibawa gitu. Lagi-lagi ini merupakan kecelakaan sejarah ketika sampai Lubang Buaya kan. Dalam kenyataannya iya, itu menjadi sebuah situasi yang ini ya yang menyulitkan buat para penculik kan. Tadinya kan mereka tadinya rencananya mereka dihadapkan ke Bung Karno semua dalam keadaan hidup. Tapi ternyata dalam prosesnya ada yang mati gitu. Ada yang meninggal gitu kan.
dalam prosesnya ada yang meninggal justru gitu. Nah ini menjadikan mereka tuh gugup gitu kan, gugup dan akhirnya keputusannya ya semuanya dibereskan aja gitu, dibereskan aja ya dibunuh, dihabisin. Tapi ya tidak ada penyiksaan lah di dalam. Ada penyiksaan. Ada sebetulnya. Silet kalau di museum kan, wah serem tuh kalau kita lihat ya. Ya, ada gua juga darah, tuh. silet, ada apa namanya, dipukul pakai palu dan sebagainya macamnya itu Iya, gimana? pakai ada palu arit segala macam lah pokoknya. Iya, gue juga waktu kecil sempat kemakan juga tuh. Gue membayangkan PKI itu kayak monster gitu ya, monster yang hidup gitu ya, yang hidup di masa yang modern gitu ya. Ada monster hidup, ada Dracula penyedot darah gitu. Kayak gue udah pikiran gue waktu kecil begitu. Tapi sebetulnya kalau lu lebih teliti lagi melakukan riset sejarah itu, lu coba lihat deh hasil otopsi yang dilakukan oleh tim dari RSPAD sama dari FKUI ya. Oh itu ada catatannya tuh hasil visumnya. Ada. Bisa dilihat sama sekarang orang-orang sekarang. Bisa dong, bisa ada. Bahkan sekarang di internet juga udah banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Kalau lu mau cari otopsi pahlawan revolusi atau otopsi para jenderal, pasti ada. Korban pasti ada keluar tuh. Itu jelas-jelas di situ disebutkan bahwa para jenderal yang diculik dan peristiwa pertama itu diberlakukan tidak ada cacat dalam tubuh mereka. Matanya utuh kan, selama ini kan kalau harian tentara yang menyatakan katanya matanya dicukil gitu kan, terus kemaluannya dipotong ya kan. Alah sudah gini serem kan. Kayak nonton film film kayak psikopat gitu ya. Mata cungkil. Cungkil tuh sambil ada pesta seks tuh, ada joget-joget dengan tarian harum tuh kan, kayak gitu-gitu. Nah, kalau menurut gua itu memang pengkondisian supaya orang memang membenci PKI sebagai kambing hitam. Bukan berarti PKI tidak salah ya, tetapi mengarahkan orang kepada PKI itu merupakan sebuah manuver yang ciamik secara politis. Buat hajar PKI kan itu. orang kan bersatu waktu itu. Iya. Setelah ada musuh bersama. Setelah kejadian itu kan memang bersatu kan, orang sama-sama ingin ganyang PKI gitu kan. Tadinya kata ganyang itu diperkenalkan oleh orang-orang kiri, oleh PKI, justru berbalik, ganyang PKI. Dulu kan ada ganyang kabir sebelumnya. Ganyang kabir, ganyang nekolim kan, itu kan bahasa orang kiri itu. Tapi ketika itu menjadi sebuah ketika PKI dalam posisi yang ada di bawah, justru orang-orang teriak ganyang PKI gitu. Jadi dibalikin gitu. Jenderal-jenderal juga diganyang sama ganyang. Iya, bahkan gua pernah dengar tuh ada orang bilang katanya genjer-genjer itu singkatan genjrot jenderal-jenderal. Artinya gitu katanya, PKI itu sengaja nyanyi genjer-genjer karena ada singkatannya itu genjrot jenderal katanya. Kok niat banget ya orang-orang PKI itu bikin lagu gitu ya. Sampai itu kan genjer-genjer itu diciptakan sebelum ada kejadian itu kan sebetulnya. Jauh. Makanya disingkat jadi genjrot jenderal itu ini banget gitu loh, sinetron banget gitu loh. Tapi memang namanya politik tuh dramatisasi menurut gua gitu. Kalau tidak didramatisasi memang yang terjadi adalah sasaran kurang bisa untuk dihabisi gitu, kayak gitu. Jadi seru deh kalau ngomongin PKI itu, seru banget, tidak akan pernah selesai sampai sehari 2 hari. Seminarnya itu udah dilakukan beberapa kali kan. Wah, sering banget tuh. Iya, bahkan ada beberapa versi. Ya gua nunggu diundang ke pernikahan lu jomblo terus dari dulu. Kalau diundang dapat duit dong. Iya dong. Iya. Lumayan dong. Yang jelas gue diundang ke pernikahan lo. Kapan lo kawin? Ya nanti nunggu musim hujan dulu. Alah. Masih panas begini. Iya, jangan-jangan jodohnya ikan. Buaya jodohnya. Lu buaya darat. Putri Duyung. Ya kayak gitulah pokoknya. Gua melihat soal PKI ini memang sebuah dramatisasi politik yang sangat berhasil gitu. Isu PKI ini. Ya, masalahnya dramanya juga ada korban yang meninggal banyak gitu ya. Memang setelah peristiwa itu maupun sebelum peristiwa itu jenderal-jenderalnya mati, tewas, meninggal. Setelah peristiwa itu kemudian orang-orang yang nggak bersalah dikejar, dibunuh-bunuh itu ya. Bener, memang iya. Jadi kalau orang bilang katanya hanya untuk
menebus 6 jenderal, nyawa 6 jenderal sama 1 perwira pertama. Orang-orang anti PKI butuh sekitar 500.000 orang 500.000 PKI untuk dibunuh gitu kan. Itu merupakan sebuah tragedi kemanusiaan terbesar. Wah gila itu, kalau lu jalan-jalan ke Jawa Tengah, Jawa Timur sampai sekarang tuh ada tuh pasti ada lokus-lokus yang tempat pembunuhan anggota-anggota PKI. Ada yang bahkan gue pernah dengar dari saksi itu sampai di Jawa Timur itu anggota PKI itu saking dia merasa sudah tidak ada lagi harapan, itu ngantri minta disembelih. Ngantri minta disembelih. Jadi ketika itu ya dia sudah tidak bisa apa-apa, ya udahlah dia diem. Itu kayak di Bali juga begitu. Di Bali itu dia di proses verbal dulu, diketik ya gitu, namanya siapa anggota PKI, ya udah di situ ngantri kayak antri minyak, minta dibunuh gitu, kayak gitu. Ya kebayanglah orang pada waktu itu orang-orang PKI sudah pada posisi dirinya aja sudah tidak berharga gitu, artinya propaganda itu berhasil secara ciamik, propaganda politik itu. Kalau misalnya jenderal-jenderal itu seandainya nih ya, jenderal-jenderal itu masih hidup ngelihat pembunuhan lah, andai jadi ingat lagunya Opi. Gua nggak bisa berandai-andai kalau dalam sejarah itu, apalagi kalau misalnya yang diandai-andaikan itu orang yang udah meninggal gitu kan. Andai gue jadi jenderal gitu ya kan, dalam sejarah orang kan punya perspektif masing-masing. Yeah. Sejarah itu pada akhirnya adalah penafsiran masing-masing orang, tapi dilengkapi dengan data-data yang dia terima. Dia punya angle tersendiri terhadap sejarah. Itu yang gue lihat gitu. Bahwa sekarang banyak sekali versi sejarah, ya itu tergantung kita melihatnya dari mana. Ya kan? Kebetulan mungkin milihnya gimana tuh bagi saya nih. Wah, ini pilih yang sejarah ini gimana? Cara memilih yang sesuai dengan keyakinan, atau ada tips lain gitu? Gimana caranya memilih versi sejarah yang benar gitu? Apa ukurannya, ini benar, ini salah gitu? Ya tidak ada ukuran salah dan benar, yang ada itu adalah selengkap apa kita memiliki informasi itu. Ya kan, kalau lu memiliki informasi yang lengkap ketika mempelajari sejarah, terutama sejarah tentang G30S misalnya, ya lu akan mendapatkan minimal mendekati keutuhan dari peristiwa itu. Tapi kalau misalnya lu hanya mengandalkan data-data yang masuk ke WA, terus lu tidak kritisi, terus bertebaran di internet, ya lu akan menjadi orang yang terdogma gitu, terdogma, dan lu percaya begitu saja. Dan ketika lu berkomentar, ketika lu menyatakan pendapat, ya itulah dari apa yang lu dapatkan. Kalau sampah yang lu dapatkan, yang keluar sampah juga kan. Nah ini makanya kalau menurut gua hati-hati kalau orang-orang Indonesia, menurut gua tidak layak lagi berpikir seperti itu sebagai bangsa yang maju gitu ya. Tidak harus mempercayai berita-berita informasi, terutama informasi sejarah itu langsung dipercaya, tapi kita harus kritis. Caranya apa? Membaca, itu aja. Mau membaca. Nah persoalannya di Indonesia membaca itu lemah. Kita itu 62 urutan ke-61 dari 62 terbawah. Kan gila kan? Nah, itu dia problem kita kan itu. Itu makanya gimana caranya orang-orang nggak suka baca itu tahu informasi yang berkualitas sama yang dikatakan oleh Kang Hendy. Ya makanya dikasih stimulasi dong supaya dia mau membaca itu kan. Gimana kalau kita bikin video ini informasinya berkualitas? Iya benar. Makanya ikutin terus channel Sasakala. Iya. Yaudah Kang, makasih info-infonya. Saya mau benerin sepeda saya, bannya bocor. Bukan bocor lagi, itu buluk. Tuh. Ada gosip apa lagi buat besok ngobrolan kita? Nah, nanti kita atur lagi lah. Banyak hal-hal yang kita akan eksplorasi lah dari cerita-cerita sejarah di masa lalu yang itu tidak mungkin didapatkan dari yang lain. Tetap tongkrongi Sasakala. Sasakala. Iya. Sip.